Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta Seminar Keselamatan Nuklir Bapeten tahun 2021. Perkenalkan, saya Rini Anggraini dari PT KMR Batan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kajian Dosis Efektif Pekerja Radiasi, Radiologi Diagnostik dan Intervensional Rumah Sakit di Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2020. Pemanfaatan teknologi radiasi pengion sebagai penunjang diagnosa dalam dunia kesehatan sangatlah berkembang pesat. Saat ini terdapat 8.243 izin penggunaan pada radiologi diagnostik dan intervensional. Pemanfaatan radiasi pengion pada fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional memberikan paparan radiasi kepada radiografer, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Paparan radiasi didapatkan ketika melakukan prosedur diagnostik atau terapi. Resiko peningkatan paparan radiasi erat kaitannya dengan semakin majunya teknologi radiasi pengion yang digunakan suatu fasilitas. Di dunia, 75% pekerja radiasi adalah pekerja radiasi di bidang kesehatan. Rata-rata pekerja radiasi ini bekerja selama 7 jam dan 2-3 jam diantaranya bekerja aktif dengan radiasi. Untuk pekerja radiasi dengan modalitas teknologi intervensional seperti cath lab dan ESWL dapat menerima dosis terus-menerus selama 30 menit atau lebih dalam satu siklus jadwal kerja. The International Commission on Radiological Protection atau ICRP dalam ICRP Publication 103 merekomendasikan untuk penerimaan dosis efektif tahunan adalah 20 milisievert per tahun untuk seluruh tubuh. Bapeten selaku badan pengawas di Indonesia telah menetapkan penerimaan dosis efektif rata-rata seluruh tubuh sebesar 20 milisievert per tahun dalam periode 5 tahun untuk pekerja radiasi. Dari makalah ini akan diketahui tren dosis efektif tahunan pekerja radiasi, radiologi diagnostik dan intervensional dan membandingkan dengan rekomendasi ICRP dan Bapeten. Data dosis efektif pekerja radiasi di 3 rumah sakit dari periode tahun 2017 sampai dengan 2020. Pemilihan data dosis efektif pekerja radiasi di 3 rumah sakit ini berdasarkan modalitas teknologi yang digunakan dan beban kerja saat menggunakan radiasi di rumah sakit. Modalitas teknologi yang digunakan pesawat sinar X, CT scan, cath lab, dan ESWL. Kajian ini berfokus pada dosis efektif seluruh pekerja radiasi dan tidak membaginya berdasarkan jenis profesi tenaga kesehatan. Alat pemantau dosis yang digunakan, dosimeter kalsium sulfat dengan aktivator dysprosium, dengan proses evaluasi pembacaan dosis termoluminasi dengan TLDB Schrieder TL1010 buatan Nucleonics. Pengujian terhadap proses evaluasi dosis dilakukan dengan metode yang telah diakreditasi ISO 17025. Dapat dilihat pada tabel perbandingan dosis kolektif pekerja di rumah sakit. Nilai rata-rata dosis kolektif di rumah sakit A didapatkan sebesar 16,66 milisievert. Nilai rata-rata dosis kolektif rumah sakit B 18,55 milisievert dan nilai rata-rata dosis kolektif rumah sakit C 16,20 milisievert. Pada grafik dosis kolektif pekerja radiasi rumah sakit dari tahun 2017 sampai dengan 2020, terlihat adanya peningkatan dan penurunan dosis kolektif pekerja radiasi. Dosis kolektif tahunan rumah sakit A tahun 2017 memiliki nilai sebesar 49,61 milisievert. Hal ini disebabkan terdapat 3 pekerja radiasi yang memiliki dosis efektif melebihi nilai batas dosis tribulat yang ditetapkan oleh Bapeten. Pada tahun 2019, Rumah Sakit B memiliki nilai dosis kolektif sebesar 41,87 milisievert. Hal ini juga disebabkan oleh dosis efektif salah satu pekerja radiasi yang melebihi nilai batas dosis tribulat. Pekerja radiasi yang memiliki dosis tinggi tersebut merupakan pekerja radiasi yang menggunakan modalitas radiologi intervensional. Penggunaan modalitas radiologi intervensional ini memiliki kemungkinan lebih besar menerima dosis efektif lebih tinggi karena pada teknologi radiologi intervensional, paparan radiasi yang diberikan terus-menerus selama berlangsungnya prosedur. Pada grafik tren dosis kolektif tahun 2017 sampai dengan 2020,
didapatkan nilai rata-rata dosis untuk tahun 2017 sebesar 0,52 milisievert dengan total dosis sebesar 68,17 milisievert. Untuk tahun 2018 didapatkan nilai rata-rata dosis sebesar 0,12 milisievert dan total dosis sebesar 18,68 milisievert. Pada tahun 2019 didapatkan nilai rata-rata dosis sebesar 0,43 milisievert dan total dosis sebesar 75,75 milisievert. Dan pada tahun 2020 didapatkan nilai rata-rata dosis sebesar 0,25 milisievert dan total dosis sebesar 43,06 milisievert. Rata-rata dosis kolektif tahun 2017 sampai dengan 2020 untuk ketiga rumah sakit ini adalah 0,33 milisievert dengan total dosis kolektif sebesar 205,66 milisievert untuk 619 pekerja radiasi di ketiga rumah sakit ini. Pada grafik di slide sebelumnya, dosis kolektif pada tahun 2017 memiliki nilai tertinggi, kemudian menurun pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada tahun 2019 dan turun kembali pada tahun 2020. Ini disebabkan karena dosis kolektif yang didapatkan per tahun ini erat kaitannya dengan penerimaan dosis efektif masing-masing pekerja radiasi. Untuk lebih mengetahui sebaran tentang dosis efektif pekerja radiasi, maka dibuatlah grafik interval dosis. Dapat dilihat pada dosis level operasional dengan nilai 0 sampai dengan 1,25 milisievert didapatkan oleh sebanyak 99,19 total pekerja. Untuk dosis level 1 dari 1,25 sampai 3,75 milisievert didapatkan sebanyak 0,16% pekerja radiasi, dan dosis level 2 dengan nilai lebih besar dari 3,75 milisievert didapatkan sebanyak 0,64% pekerja radiasi. Pada grafik interval dosis diperlihatkan grafik sebaran dosis efektif dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Terlihat nilai rentang dosis efektif mayoritas pekerja radiasi dari tahun 2017 sampai dengan 2020 berada pada 0 sampai dengan 1,25 milisievert. Data ini semakin menunjukkan mayoritas pekerja radiasi masih menerima dosis pada level operasional. Kesimpulan pada makalah ini didapatkan nilai rata-rata dosis kolektif untuk 619 pekerja radiasi radiologi diagnostik dan intervensional adalah sebesar 0,33 milisievert dengan standar deviasi 0,18. Total dosis kolektif dari tahun 2017 sampai dengan 2020 yang diterima sebesar 205,66 milisievert. Tren dosis kolektif pada tahun 2017 dan 2019 mengalami nilai yang tinggi, tetapi pada tahun berikutnya yaitu 2018 dan 2020, nilai dosis kolektif menurun secara drastis. Ini dapat disebabkan karena peningkatan kepedulian penggunaan peralatan protektif radiasi, aspek keselamatan dari modalitas teknologi, dan penambahan pengetahuan mengenai proteksi radiasi. Mayoritas pekerja radiasi di ketiga rumah sakit ini menerima dosis pada level operasional. Ini menunjukkan adanya penerapan sistem keselamatan yang sudah cukup baik. Mayoritas sebaran dosis operasional ada di rentang 0 sampai dengan 1,25 milisievert. Penerimaan dosis mayoritas pekerja radiasi masih berada pada level operasional dan tidak perlu dilakukan investigasi. Penerimaan dosis yang diterima mayoritas pekerja radiasi juga masih di bawah nilai batas dosis yang direkomendasikan oleh Bapeten dan ICRP. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala dan Staf Kelompok Proteksi dan Keselamatan Radiasi PT KMR Batan karena telah menyediakan data dosis efektif pekerja radiasi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menulis makalah ini. Atas perhatian yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih.